Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Sida dalam video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 semester 1 yaitu tata nama senyawa alkana. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita langsung ke contoh. Dari contoh kita baru ke aturan, kemudian kita terapkan ke contoh lagi ya. Nah, di sini ada contoh senyawa alkana dengan nama 2-metilbutana. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada penomoran nomor 1 sampai 4. Ya, nah maka kira-kira itu apa? Oke, saya kasih kotak dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kotaknya. Sama contoh ini diberi nomor dari kanan. Nah, dari kanan, ini adalah apa? Ya, jadi yang kotak ini adalah rantai utama atau rantai induk ya. Nah, sementara yang di luar rantai induk adalah cabang. Nah, pada contoh ini diberi nomor satunya adalah dari kanan. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diberi nama 2 karena ada sesuatu di nomor 2 yaitu cabang. Nama cabangnya adalah metil dan butana adalah nama rantai induknya. Waduh Bu, bagaimana nih caranya? Oke, kita lihat aturannya. Setelah ini kita lihat ke contoh lagi. Oke. Jadi, aturan tata nama senyawa alkana, untuk tata nama senyawa, baik alkana, alkena maupun alkuna, itu nantinya ada 2, yaitu secara IUPAC dan secara trivial. Nah, bedanya apa? Jadi ada 2, ada secara IUPAC, ada secara trivial. Nah, bedanya, kalau IUPAC itu sudah diatur secara internasional, jadi yang memang dipakai dalam pembelajaran ini. Kemudian kalau secara trivial itu biasanya bahasa sehari-hari atau nama dagangnya, nama terkenalnya, nama sehari-hari. Contoh, kita tahu yang namanya asam cuka. Kalian pasti tahu kan, sering makan bakso dan dikasih cuka. Nah, asam cuka itu sebetulnya nama dagang atau nama sehari-hari. Nah, nama kimianya itu bukan asam cuka, tetapi asam etanoat kalau secara IUPAC. Nah, kalau secara trivial adalah asam asetat. Nah, jadi kalau asam cuka itu adalah nama dagangnya. Kalau asam asetat itu adalah nama trivialnya, ya. Nah, nama trivial ini juga biasanya diambil dari penghasil. Misal, ada yang namanya asam format. Nah, format atau formiat itu adalah foam, berasal dari kata foam. Nah, itu berasal dari kata semut. Nah, artinya si asam itu bisa dihasilkan atau dihasilkan oleh senyawa yang ada di dalam semut. Nah, jadi trivial ini biasanya nama dagang atau nama penghasil seperti itu. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah tata nama secara IUPAC, ya. Oke, sekarang untuk alkana terlebih dahulu, langkah pertama adalah menentukan rantai utama atau rantai terpanjang. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya contoh seperti ini, nah yang A ya, di sini ada sesuatu di luar rantai nggak? Maksudnya ini rantainya gimana? Lurus atau bercabang? Nah, ini kan lurus-lurus aja ya. Nah, kalau lurus-lurus aja, itu namanya sesuai dengan nama yang ada di deret homolog. Nah, karena ini C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Misalnya kita kasih nomornya dari sini, 1, 2, 3. Maka kalau kita ingat, kalau C-nya 3 itu apa namanya? Ya, namanya adalah propana. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya nggak lurus Bu, ada bercabang? Nah, tadi yang pertama adalah tentukan dulu rantai utama. Rantai utama itu rantai terpanjang. Kalian hitung berapa kemungkinan rantai terpanjang pada senyawa tersebut. Nah, dihitungnya harus dari ujung ke ujung, ya. Seperti misalnya yang B. Coba perhatikan. Kalau kita lurus 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kalau misalnya dari kiri belok 1, 2, 3. Nah, ini pendek ya. Sekarang dari kanan 1, 2, 3, 4. Sekarang dari kanan terus belok 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada rantai utama yang sama panjang, kalian silahkan pilih yang mana aja. Misalnya dengan cabangnya 1 ya.
Nah, ini misalnya yang lurus-lurus aja, seperti itu. Ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah beri nomor rantai utama dari ujung yang terdekat dengan cabang. Oke, kita perhatikan. Nah, ini ya. Berarti nomor ini kan cabang ya. Oke, kita tuliskan dulu lah. Ini adalah rantai utama. Oke, yang di luar itu adalah cabang. Nah, yang tadi langkah 2 adalah beri nomor pada rantai utama dari yang terdekat dengan cabang. Misal, kalau dari kiri, 1, 2 ketemu cabang. Dari kanan, 1, 2, 3 jauh. Maka kita ngambilnya dari kiri. Ini adalah C nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Seperti itu ya. Jadi nomor satunya itu dari kiri. Oke, kemudian langkah ketiga, beri nama alkil tersebut. Nah, jadi ada istilah lain. Cabang nama lainnya adalah alkil. Apa itu alkil? Oke, kita kenalan dulu ya dengan yang namanya cabang alias alkil. Nah, alkil ini adalah cabang atau sesuatu yang ada di luar rantai utama. Nah, kalau kita perhatikan, alkil belakangnya il nih. Oke, ya sebelum ke sana kenapa kita lihat dulu pengertiannya. Gugus alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan satu atom hidrogen. Nah, gugus alkil ini merupakan cabang pada rantai induk. Nah, kalau kita ingat-ingat, kalau alkana, rumus umumnya kan apa? CnH2n plus 2. Sementara kalau alkil, alkana yang kehilangan 1H. Berarti apa rumus umumnya? Ya, CnH2n plus 1. Seperti itu, ya. Nah, apa sih namanya? Oke, kita lihat nih contoh. Kalau di alkana C-nya 1 itu adalah CH4, namanya metana, maka di alkil H-nya kurangin 1 itu jadi CH3. Nah, kalau di alkana yang C-nya 1 adalah metana, belakangnya ana, maka kalau alkil, anaknya diganti sama il, jadi metil. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau C-nya 2 di alkana adalah C2H6, namanya etana. Sekarang kalau jadi alkil, kurangin H-nya 1, maka jadi C2H5. Kalau di alkana namanya etana, maka ketika dia jadi alkil namanya etil. Seperti itu. Ya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat contoh lagi yang tadi. Maka, kalau kita ngasih nama cabang CH3, C-nya 1. Kalau di alkana metana, maka ini namanya adalah metil. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang penamaannya gimana? Penamaannya, ini kan kalau yang nomor 4, jika ada cabang sejenis. Enggak ya, tadi cabang cuma 1. Berarti kita langsung ke nomor 7. Penulisan nama itu diawali dengan letak cabang. Kemudian nama cabangnya apa dan nama rantai utamanya. Oke, kalau kita lihat sekarang. Nah, ini cabang terikat pada C nomor berapa? Nomor 2. Maka ini adalah 2 strip. Cabangnya apa? Metil. Dan nama rantai utama yang C-nya 4 apa kalau di alkana? Iya, 2-metilbutana. Seperti itu ya. Nah, ini adalah nama IUPAC dari contoh yang D. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C, kita tentukan dulu rantai utamanya. Ini CH3, CH, ini harusnya CH2 dan yang ini CH3 ya. Oke, kita hitung kemungkinan mana yang terpanjang. Dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kiri ke bawah. 1, 2, 3. Dari kiri ke atas. 1, 2, 3, 4. Dari kanan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terpanjang adalah yang 5. Ya. Boleh yang lurus, boleh yang belok. Bu, aku pengen belok. Ya udah, kita belok aja ini ya. Oke. Seret. Gitu. Ya. Nah, ini adalah rantai utama. Gitu ya. Rantai utama. Nah, sekarang berarti ada sesuatu di luar rantai utama yang ini ya. Ini dengan ini. Ini adalah alkil, yang ini juga adalah alkil. Oke? Nah, kemudian tadi apa step berikutnya setelah menentukan rantai utama? Ya, kalian silakan tentukan penomorannya. Penomoran atau nomor 1 dari yang terdekat dengan cabang atau alkil. Oke, kalau dari kanan, 1, 2, 3 ketemu alkil. Kalau dari bawah, 1, 2 ketemu alkil. Berarti lebih dekat yang mana?
Iya, dari bawah. Berarti nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, sekarang kita kasih nama nih alkilnya. CH3 apa? Metil. CH3 lagi ya, ini ya. Ini juga metil. Nah, kita lihat aturan. Berarti kita masuk ke aturan yang keempat. Jika ada cabang sejenis lebih dari satu, maka nama cabang diberi awalan sesuai dengan jumlahnya. Kalau cabangnya jenisnya itu misalnya metilnya ada 2, maka dikasih awalan jadi dimetil. Metilnya ada 3, trimetil. Metilnya ada 4, tetrametil, dan seterusnya. Oke? Tadi kan contohnya itu si metil ya. Nah, yang ini oke, metilnya ada 2. Maka gimana? Oke. Maka penamaannya kita tentukan dulu. Metil terikat di C nomor berapa aja? Di nomor 2 sama nomor 3 ya. Nah, jadi 2,3. Karena metil ada 2, maka pakai awalan di. Dimetil. Kemudian nama rantai utamanya 5 apa? Pentana. Seperti itu. Ya. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Nah, terakhir ya. Sekarang yang D. Yang D, sekarang kita tentuin dulu rantai utamanya. Misalnya yang lurus 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya dari kanan terus belok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama-sama ada 5 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang ke-5. Jika ada beberapa cabang, yang ke-6. Jika ada beberapa kemungkinan rantai utama, maka pilihlah rantai utama yang paling banyak cabangnya. Ya, paling banyak jenis cabangnya. Sekarang, kalau kita lihat, kalau lurus nih, kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya ada 2 jenis kan, lurus nih ya. Nah, ini ya, lurus, maka cabangnya ada 2 jenis kan, ini dengan ini, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya belok ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, ini C2H5 itu dihitungnya 2, karena kan C-nya ada 2 ya, jadi nggak boleh dihitungnya 1. Kalau 1 itu CH3. Nah, sekarang kalau misalnya belok nih, kalian pengen belok ya. Misal belok, si rantai utamanya yang ini. Nah, ini ya. Nah, misalnya belok kayak gini, maka cabangnya ada berapa? Segini kan? Cabang itu yang terikat langsung. Nah, segini kan ya, ada berapa jenis? Ada 1 jenis. Maka kalau seperti ini, kalian pilih yang rantai utamanya itu mengandung cabang lebih dari 1 jenis. Yang mana berarti? Yang pertama ya. Jadi rantai utamanya itu adalah yang pertama. Oke, yang pertama yang mana Bu? Sebentar. Nah, yang ini ya. Jadi rantai utamanya adalah yang lurus-lurus aja. Oke. Sekarang kita kasih nomor. Nomor satunya dari mana yang terdekat? 1, 2 ketemu cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3 jauh. Berarti dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita kasih nama dulu lah cabangnya. C2H5 apa namanya? Etil. CH3 apa namanya? Metil. Nah, ini sama nggak cabangnya? Beda. Kalau beda, kita lihat aturan yang ke-5. Jika ada beberapa cabang berbeda jenis, maka nama cabang diurutkan sesuai dengan alfabet atau sesuai dengan abjad. Ya. Nah, maka contoh yang keempat ini, kalau kita lihat, siapa duluan? Metil dulu atau etil dulu yang disebut? Nah, secara alfabet, itu adalah E dulu kan? Maka etil dulu. Etil terikat di C nomor berapa? Nomor 3. Berarti 3 etil. Metil di nomor 2. 2 metil. C-nya 5 apa? Pentana. Seperti itu. Ya. Jadi, E dulu baru M itu sesuai dengan alfabet. Seperti itu ya. Jadi, E dulu baru M. Jadi ini sesuai dengan alfabet seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tata nama senyawa alkana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Setelah ini kita lanjut ke tata nama senyawa alkana. Saya Bu Sida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.